kampanye keributan, kampanye permusuhan, yang mau ngedukung Ganjar pada ilfil loh. Kontol! Bukan urusan elu untuk ngatur cara main kami para pendukung Ganjar. kampanye kebencian. Jokowi adalah pengkhianat demokrasi dan pembegal. Mau pilpres atau mau adu domba bangsa? Pangeran dari Pringgo. Kampanye asik. Tak, 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 tak. Tambah 2 torang gas. Kampanye joget. Apa sih bangga dipanggil gemoy? Ngerti nggak sih arti gemoy itu apa? Itu artinya gembrot letoy. Ya kan? Itu harus bangga gitu dipanggil gemoy. Padahal artinya gembrot letoy. Tapi faktanya memang gembrot lah ya. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! 1 putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kalau kita bergerak pada tataran melawan radikalisme, maka kita pasti akan bicara tentang demokrasi. Mengapa begitu? Karena kelompok radikal ekstrim teror yang mengatasnamakan agama pasti mengharamkan demokrasi. Mereka menganggap bahwa demokrasi adalah produk manusia yang selalu diharamkan oleh mereka. Kawan-kawanku sekalian, saya tetap tidak akan pernah lengser dari perjuangan saya untuk melawan radikalisme. Sementara di sisi lain, kita juga harus menjaga demokrasi ini sebagai entitas perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang ingin menumbangkan NKRI, yang ingin menumbangkan Pancasila, dan mereka yang punya niatan-niatan untuk membawa bangsa ini ke arah intoleransi. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo, bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh persen pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kiraan saya dari kacamata intelijen, itu strateginya saya lihat mungkin strategi sasarannya 1 putaran. Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo, Gibran akan menang. Ini semua yang nanti siap menampung
masa atau pemilihnya Anies Baswedan 2 putaran. Dengan asumsi Anies Baswedan kalah, hingga 2 putaran mereka akan masuk semua ke sini. Tidak mungkin kegamah. Itu analisa saya. Untuk seorang nasionalis, tempat berdiri saya hanya satu. Bukan pasang kaki, enggak. Pasang kaki 2, 3, enggak. Hanya pasang kaki di satu tempat, yaitu di tempat orang-orang yang nasionalis, yang berwawasan kebangsaan, yang berfilsafat hidup Pancasila. Seperti Prabowo itu menyatukan diri dengan Jokowi waktu sesudah Pilpres, bersatu lagi. Mereka bersatu karena punya satu wawasan kebangsaan, punya prinsip bahwa seorang nasionalis harus satu. Kalau sekarang sampai 2, itu menurut saya itu yang salah, bukannya saya yang salah. Saya tetap berdiri di prinsip bahwa nasionalisme adalah segalanya untuk Republik Indonesia. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa 1 putaran. Bahwa sudah saatnya pemuda memimpin bangsa Indonesia. Prabowo Gibran. Saya ulangi sekali lagi semua, Prabowo Gibran. Cara reformasi dilokomotif juga oleh anak muda. Terus kenapa orang mempersoalkan kalau anak muda yang memimpin bangsa ini? Pemuda lah yang akan menentukan siapa capres dan cawapres yang akan menang di pertarungan Pilpres 2024. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Ya kita jujur aja ngomong, kalau Anda mau jadi presiden dan wakil presiden, nah, kalau tanya sama saya, kamu mau jadi politisi, mau jadi apa sih? Ya kalau nggak beres negara ini, ya saya mau jadi presiden. Karena cuma jadi presiden bisa cepat membereskan itu. Coba lihat, kayak di DKI, kok nggak ada Ahok, nggak ada demo. Kalau Ahok nggak nyalon kan nggak ada masalah kemarin. Coba kalau ada Ahok, jadi Ahok itu adalah orang yang tidak boleh di politik. Karena dia membuat bangsa ini tidak bisa bersatu. Itu terbalik-balik.
Yang pengen pecahin orang siapa? Kok saya yang dituduh? Ini bagi saya itu aneh gitu loh. Tapi itu fakta. Nah, makanya saya tetap ada di PDI Perjuangan. Karena satu-satu partai yang tetap mencalonkan saya di DKI dengan ancaman macam-macam hanya PDI Perjuangan. Kata Ibu Mega, mau jadi apa bangsa ini kalau kamu Pak Ahok yang bisa kerja, yang jujur, tidak boleh mencalonkan diri? Masa orang yang nggak jujur, yang itu mau yang bisa dicalon, katanya mau jadi apa, bisa kerja apa? Makanya saya pribadi ya putuskan ya ikut Ibu Megawati, PDI Perjuangan. Saya itu dia bisa berani terang-terangan. Kalau di DKI dulu saya sudah mundur, dianggap bikin kacau, bisa bikin demo. Ini sesuatu yang aneh menurut saya gitu loh. Nah, Ibu Mega nggak boleh mundur, harus maju. Mau jadi apa bangsa ini katanya? Kalau kamu ditekan untuk mundur. Nah itu yang saya sampaikan. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra.
saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi
akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ada sesuatu hal yang saya sulit untuk menghindar atau mencoba memilih yang lain. Seperti saya itu dipaksa harus memilih yang ini. Ini dalam hal mendekati tahun 2024 pemilihan calon presiden atau cawapres. Suatu itu saya melihat Pak Ganjar itu saya sudah mendukung 50%. Tentunya dengan kriteria yang dia kan. Kalau menanya Pak Ganjar itu siapa, saya pikir hanya orang baru lahir lah. Kalau masih mau mengkritik Pak Ganjar itu untuk menjadi pemimpin layak atau tidak, itu orang mungkin nggak kenal Pak Ganjar. Tapi di satu pihak itu Pak, saya cuma berpikir, siapa nih pendampingnya? Nggak ada di benak saya Pak Mahfud. Karena umumnya itu seorang cawapres itu harus punya partai, punya duit. Itu aja yang saya berpikir. Dulu saya berpikir, nggak ada sedikit di benak saya Pak Mahfud. Akhirnya apa? Nongol lah dari Ibu Megawati yang saya kagumi, kok menunjuk Pak Mahfud. Begitu disebut Pak Mahfud itu seperti apa? Saya lihat apa? Ada roh di situ. Kalau dua orang ini memimpin ini, negeri ini ke depan akan lebih baik. Nah, dengan itu saya melihat, kenapa saya langsung berbicara gitu? Saya tahu siapa ini Pak Mahfud ini. Sepak terjangnya Pak Mahfud ini sudah hanya orang mungkin sesat pikir lah kalau menilai Pak Mahfud itu buruk. Hanya orang yang sesat pikir yang atau dengki atau benci yang menilai Pak Mahfud itu nggak mampu memimpin. Dia sudah menjalani proses hidup yang hebat lah. Dari orang nol kecil di DPR. Dulu saya menikmati kalau Pak Ganjar itu bicara di TV itu dari partai PDIP itu saya menikmati. Ini orang cerdas. Jadi begitu Pak Ganjar dinonjolkan sebagai calon capres ini, saya nggak menggugat sedikit pun. Emang ini layaknya. Apalagi ada disebut-sebut sama Pak Jokowi rambut putih. Itu saya samina, saya ikutin aja. Pak Mahfud lihat, punya track record. Seorang ahli hukum. Islamnya bukan Islam kacangan. Sekalipun dia nggak berjubah Islam, nggak berjidat hitam. Jadi saya pikir apa? Kalau ingin menegeri ini, azas Pancasilanya terus bertahan kuat, adanya toleransi, Anda harus memilih Pak Mahfud. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Ini kan matahari. Apa masih perlu saya cari lilin? Ini bukan karena kebencian. Tapi berpikirlah yang sehat untuk negeri ini. Jangan main-main. Dia punya mental segala-galanya. Waktu di DPR itu, dia pernah menjadi perwakilan. Apalagi waktu kita sering lihat ILC. Di mana di situ ada Pak Mahfud, semua masalah clear selesai. Bukan hanya masalah hukum negara. Hukum keagamaan Islam pun juga begitu. Ini namanya apa? Komplit kalau saya lihat. Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Saya sudah cukup bahagia Pak Jokowi mengantar negeri ini ada perubahan yang besar. Perlu dipegang orang yang besar. Tidak boleh sembarangan. Dan siapa yang bisa menilai orang besar itu? Ya rakyat ini. Maaf loh, banyak orang yang mau jadi cawapres tidak kejadian. Punya kekuatan partai, duit. Contoh, maaf. Ada Pak Erick Thohir, orang yang hebat. Tadi saya pikir Pak Erick ini duet dengan Prabowo.
ada Pak AHY, banyaklah orang mau jadi cawapres, tapi nggak kesampaian. Kenapa Mahfud yang orang biasa? Hidupnya sederhana. Hampir nggak kita lihat dia tuh berkorupsi. Orang yang terdepan memperjuangkan penegakan hukum. Kenapa saya harus mewajibkan dia? Karena ini orang baik. Kalau dia nggak orang baik, satu, orang mau jadi cawapres tadi saya bilang apa? Harus punya kekuatan materi dan partai. Pak Mahfud periode kemarin gagal, hanya kurang berapa menit. Dikasih periode ini. Ini orang biasa loh. Berarti apa? Ini ada suara langit, ada kehendak alam. Ingin Pak Mahfud memimpin negeri ini supaya negeri apa? 2045 jadi negara maju. Kalau enggak mungkin Pak Mahfud diulang dalam periode yang satu sama. Ini milik bangsa 270 juta orang. Saya harus mengambil sikap ksatria. Saya akan tunjuk orang lain, sekalipun bukan kerabat saya. Dia yang lebih berhak menerima wilayah untuk menggantikan saya. Ini baru pemimpin yang sejati. Dan nanti akan menjadi abadi. Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Jadi itu hilang stigma, oh ini anak ini pasti hebat. Enggak. Banyak justru nggak hebat. Justru kadang kita harus jujur. Kalau saya ini seorang presiden, besok ada orang baik. Yang itu bukan famili saya, bukan anak saya. Tapi ini anak saya kepingin jadi presiden. Pak, tolong saya dong, Pak. Saya harus adil. Karena ini amanah. Ini negara bukan warisan nenek moyang saya. Keberanian dia, bagi saya orang pinter banyak. Tapi kalau nggak punya keberanian, nggak penting. Di sini Pak Mahfud punya keberanian. Dia nggak berpikir jabatan dia dibuang. Tapi alam menghendaki dia supaya dia jadi pemimpin. Terjadilah ini periode diangkat lagi menjadi cawapres. Kalau kita nggak pilih dia, kita nggak dukung dia, jangan salahkan Tuhan kalau besok negeri ini hancur. Lah, kita sekarang mari kita bangsa Indonesia ini, kita dukung Pak Mahfud, kita dorong ke depan. Karena apa? Hukum itu kendali segala-galanya. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat, secara jujur saya harus menggunakan akal sehat. Bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan. Tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa enggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu, saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Tapi dia adil. Daripada saya orang menang, tapi saya bersama orang yang zalim. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina.
Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kali itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.